ngobrol bareng Ai. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini Ai kedatangan tamu spesial, yaitu Dokter Rian. Gak usah sebut dokternya, ngeri kali. Oke, Novrianti Arifin, PhD. Rian, apa kabar sayang? Alhamdulillah baik, Macan. Mama cantik. Alhamdulillah. Oh, ini baru mandi. Lancar sampai lahirannya Kak ya. Amin, terima kasih. Ini tadi, jadi ceritanya ya teman-teman, ini kan mau ngatur jadwal nih, mau bincang-bincang sama Rian gitu ya, sama Dokter Rian ini ya kan. Nah, terus tiba-tiba dia bilang, pokoknya nanti dikabarin jamnya, oke. Tahu-tahu, ayo sekarang. Itu posisi aku lagi masak. Tapi alhamdulillah banget akhirnya kita bisa kesampaian juga, dan ini dadakan sekali nih, aku lihat habis mandi masih basah. Oke, perkenalan dulu nih, Rian dulu S1-nya di mana sih kalau boleh tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya kesempatannya ya Dokter Ai ya. Aduh, nggak usah pakai resmi dong. Kayaknya nggak usah pakai dokter-dokteran, ngeri. Oke. Rian dulu S1-nya di mana, Yan? Oke, nama lengkap dulu ya, Novrianti. Panggilan prefer ke Rian sih daripada Novri atau Yanti, jadi yang tengah-tengah ya Rian ya. Jadi Rian itu kalau dari pendidikan dasar sih di Jambi ya, dari lahir sampai SMA. Terus S1 di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Terus Sabtu wisuda, Senin langsung kuliah S2. Luar biasa. Cuma beda sehari doang istirahat. Nggak sengaja terpaksa kuliah karena ini besok langsung kuliah kata salah satu dosen di Unan ya. Oke, jadi Senin langsung masuk ke S2 di Universitas Andalas juga jurusan matematika, dan alhamdulillah selesai di 2013. Terus kerja dulu ya, kerja berapa tahun itu, 2018 lanjut S3 di ya tempat alma mater KAI S3 juga. Kita semua ya. Ya. Luar biasa. Oke, jadi S1, S2, S3 semuanya linear ya, jurusannya matematika. Alhamdulillah linear. Alhamdulillah. Terus sekarang ngajar di STITEKNA, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi, di home base-nya di Teknik Industri. Jadi di sini ya Allah banyak kali mahasiswa cowok ya, namanya juga kampus teknik ya. Cuma ada 1 atau 2 orang yang perempuan, jadi kalau masuk kelas itu harus berkaca dulu, hati-hati. Aku pikir harus agak garang gitu ya, karena kan cowok gitu. Ya. Harus berkaca dulu ya. Garang-garang lembut, karena kalau garang kali mental gitu Kak Ai. Oh iya sih, bener sih. Kadang-kadang kalau ngadepin cowok itu tuh harus dengan kelembutan. Oh gitu ya. Semoga. Biar dapat perhatian gitu loh. Iya. Jadi kayak main grafik loh. Kita pas lagi memuncak kan biasanya agak ngeri juga ya. Apalagi kita cewek. Iya, garang kali di depan kelas yang diajar itu matematik. Waduh. Wah, sudah mental. Bukan mental pasti. Mental benar. Bukan mental. Mental dia. Betul. Gak masuk kalkulusnya nanti. Hypothetical nilai di akhir kan. Habis itu cooling down lagi. Terus kurang lagi gitu. Jadi ini sekarang Rian ngajar kalkulus lebih banyak ke yang basically di teknik industri sama teknik mesin itu yang sama ya, kalkulus. 1, kalkulus 2. Habis itu baru spirit matriks vektor di industri, matematika teknik di mesin, metode numerik di mesin gitu. Jadi beda-beda prodi, beda yang diajarkan. Tapi yang ilmu dasarnya kalkulus. Ilmu dasarnya kalkulus. Dua-duanya masuk. Aku denger aja udah pusing loh ya. Karena gini, dulu ya zaman sekolah itu tuh aku sempet ya, ingat sempet suka sama matematika, sempet. Terus habis itu entah nggak tahu kenapa ya, mungkin karena semakin lama kan matematika jadi semakin susah gitu ya. Semakin susah semakin butuh kesabaran ya. Aku orangnya tuh nggak sabar, jadi lama-lama aku nggak suka matematika gitu. Jadi iya benar-benar. kenapa?
juga terjebak loh di matematik ini, Kai. Nah, itu baru mau aku tanyain, kenapa Rian sampai segitu passion-nya dengan matematika sampai kuliah S3 gitu loh? Ini nggak tahu kalau suaranya nanti mantul ya, mau dicoba headset tapi Nggak apa-apa. Dari sini nggak apa-apa. Suaranya Rian nggak apa-apa. Jadi judul ceritanya, Rian itu dari SD dikasih gelar sama wali kelas 6 SD, bilang dukun. Dukun? Kenapa dukun? Kenapa dukun? Rian waktu SD itu kan ikut les ya, karena kita dulu kan zaman kita kan ada Eptanas tuh. Iya, betul. Jadi ikut bimbingan kita mau Eptanas, jadi salah satunya kan matematik tuh. Timbullah di suatu jam itu kita lesnya matematik. Jadi Bapak itu kasih soal, di mana soal itu yang ya sudah lupa ya kelas 4, kelas 5, kita mau ujian di kelas 6 kan lagi dibangkitin memori lagi. Iya, betul. Bapak itu jelasin. Jadi setelah dijelasin sedikit, dikasih soal, jadi Rian lebih kurang 20 atau 30 menit udah selesai, ngumpul gitu kan. Dapat 100. Wow. Sementara itu teman-teman yang lain sekelas nggak ada yang ngumpul satupun sampai jam les mau bubar gitu. Itu aku juga kayak gitu itu. Terus Rian dibilang sama bapak itu, tuh tanya sama dukun katanya, terkejut dong, shock dong dibilang dukun gitu kan. Ya, pada awalnya Rian nggak menyadari kalau Rian itu suka matematik, karena waktu ikut kayak persiapan Olimpiade itu Rian ngambilnya kimia. Oh, malah kimia? Kimia, ya. Terus pengennya masuk kuliah S1 itu juga pengennya jurusan kimia. Cuma karena di Padang nggak ada teknik kimia, Rian pengennya kimia tapi teknik, nggak ilmu kimia gitu kan. Tidak ada teknik kimia, jadi pindah aliran. Bilang sama mama, ya udahlah kalau matematik aja boleh nggak gitu kan. Terserahlah sama mama gitu. Kalau Padang aja boleh nggak? Boleh kata mama kan. Aduh, ambil jurusan apa ya? Ya udahlah ambil matematik. Di situ judul tersesatnya. Oh gitu. Jadi judul tersesatnya gitu. Tersesatnya. Tapi kan itu kan berdasarkan kemauan Rian sendiri kan? Maksudnya ngambil semuanya yang tidak disadari. Iya karena sih. Itu tadi balik lagi itu cerita SD tadi ya. Nah, ini lebih enak ya, lebih ini. Oke, mudah-mudahan jaringannya bisa bersahabat ya. Oke, sekarang ceritain ulang lagi yang dari SMP. Oke, SMP ya, SMP. Jadi SMP itu kan peralihan nih dari caturwulan ke semester, kan seperti itu ya. Oke. Jadi waktu itu kalau namanya semester kan ada ujian tengah semester gitu ya. Jadi waktu itu ketika ujian tengah semester, kan ujiannya ujian tulis ya, esai ya, bukan pilihan ganda ya. Iya, tergantung sih, kadang-kadang ada yang pilihan ganda juga. Iya. Mungkin ada sebagian esai, sebagian pilihan ganda, misal 20 ganda, 5 esai kan seperti itu. Iya. Jadi waktu itu ya dia ngerjain seperti biasa ya, ngerjain seperti biasa. Terus kan guru matematika itu kan keliling ya, ada pertanyaan nggak, ada soalnya ragu atau gimana gitu kan. Jadi seingat Rian sampai situ ya udah selesai aja. Besoknya diumumin kan sudah di jam selesai UTS, kita kan belajar seperti biasa sampai menjelang UAS kan gitu ya. Waktu itu diumumin UTS yang ujiannya sudah pakai nomor ujian, sudah per kelas segala macam. Dulu kan kayak gitu ya. Jadi diumumin di kelas ini ada 2 orang yang dapat 100 katanya kan. 2 orang dapat 100. Dan jadi disebutin namanya, ada nama teman Rian 1, nama Rian 1. Jadi Rian shock gitu. 100 ya. Jadi dia baru jadi 100. Luar biasa. Wow. Ya kita sendiri shock ya, karena rasanya biasa aja, cuma ini rasanya mirip kerjain. Ya udah, itu pengalaman SMP. Walaupun nilai UAN-nya nggak hebat-hebat kali, tapi itu salah satu pengalaman. Tapi matematikanya kuat ya. Matematika kuat. Nah, SMA di persiapan Olimpiade itu Rian masuk kelas ekskul kimia. Ekskulnya kimia. Ya, jadi Rian masuk ke kelas persiapan Olimpiade kimia.
nggak ada sama sekali minat di matematika tuh nggak ada gitu loh. Cuma Belum belajar sadar. ya belajar. Heeh. Yang suka enggak, biasa aja gitu loh. Biasa aja. Kelas 3 juga gitu. Pas ulangan segala macam cuma ada 2 orang dapat 100 ya. Rian dapat 100 juga gitu. Sampai waktu pemilihan jurusan kita dulu Rian dulu SPMB namanya. Waktu KI masanya Rian nggak tahu namanya apa. SPMB sama atuh ya. Sezaman kita ya. Sosok beda zaman ya. Kalau sekarang kan ada SBM, ada SNM, beda banyak kali. SPBK kalau sekarangnya namanya ya. SPMB ya. Rian pengennya teknik kimia, memang pengennya sukanya ke kimia dan segala macam gitu. Walaupun dulu nggak kebayang kerjanya apa ya, kan cenderung ke lapangan sebenarnya kan. Iya. Nah, karena mulut asin orang tua gitu ya, jadi ya. Apa? Mulut asin orang tua? Asin. Kalau orang tua mulutnya asin kan kata orang seperti itu ya. Orang keramat kan ya. Iya, benar. Manjur. Jadi Rian dari awal semester kelas 3 sampai persiapan ngisi formulir itu, Rian udah bilang, Ma, kami pengennya teknik kimia. Oke, kata Mama. Kalau mau ngisi formulir, mau tinggal buletin itu, Ma jadi ya teknik kimia? Enggak, kata Mama. Loh? Jadi ngapain aku persiapan selama ini gitu. Mama nggak ngizinin Rian untuk ke teknik kimia? Mama tuh nggak ngizinin sebenarnya karena daerahnya sih, kata Mama karena daerahnya. Karena Rian waktu itu ngambil di provinsi A gitu kan. Nah, terus yang teknik kimia itu. Ya, ya udahlah. Kalau ke Padang boleh, Rian tanya. Ke Padang pergilah, kata Mama kayak gitu. Jadi kalian bingung di Padang itu taunya Andalas. Iya. Aduh, pilih apa? Jadi sambil baring-baring baca panduan SBM itu. Apa lah ya? Yang jelas bolehnya cuma ke Padang. Di Unan nggak ada teknik kimia, yang ada di Unan nggak ada teknik kimia. Ilmu kimia murni MIPA. Sebentar. Intermezzo dulu. Kalau di Padang nggak ada teknik kimia, berarti anak-anak yang ke GIFU itu kan kebanyakan dari kimia. Itu ilmu kimia berarti ya? Iya, kimia. I see. Oke. Sama ini salah ngira aku. Rian kurang tahu kalau yang dari UNP ya, tapi rasanya yang dari Unan itu nggak ada teknik kimia. Rian pengennya tujuannya Unan. Oke. Terus akhirnya pilihlah matematika. Ya udah, matematik aja gitu loh. Itu sambil kayak kecewa ya, nggak ada kimia, nggak ada teknik kimia, ya udahlah gitu ya. Udahlah, matematika aja. Matematika mula. Kita pilihnya matematik. Padang Unan ya, matematika Unan. Pilihan keduanya pendidikan matematika Unja, dua-duanya pilih matematika. Tersesat sengaja ya. Itu mah bukan tersesat, itu kayak kamu sudah diarahkan ke jalan yang lurus gitu loh. Jadi ya gitu Kak. Jadi Rian di nasional Hakim gitu ya udah. Jadi gitu Kak, cerita tersesatnya kayak gitu. Lulusnya di Unan gitu kan. Terus akhirnya lanjut sampai S3-nya juga di matematika. Terjebaklah Rian di matematik. Itu namanya bukan terjebak ya, harusnya disyukuri karena itu tuh jalan kamu gitu loh. Udah bakat kamu kan dari kecil juga udah matematika gitu ya. Itu jarang loh ya ada yang seperti itu. Tidak menyadarinya sama sekali Kak. Ternyata orang tua, bimbingan mulut orang tua yang tanpa disengaja bilang nggak boleh tadi. Akhirnya Rian terjebak di jalan itu. Jalan gitu. Yang lurus ya. Ya kalau Rian cerita sama teman-teman sedikit emosi ya. Ya iyalah, aku juga emosi. Itu kamu dari kecil ya udah bakatmu di matematika loh. Ngakunya terjebak, tapi kok dinikmati sampai S3 katanya. Itu masalahnya itu. Kalau terjebak itu kayak aku loh. Sampai sekarang nggak mau lagi, udah kapok gitu. Terus ini nih karena ya udah ya terjebak gitu ya. Apa sih yang ia rasakan ketika pas kecil gitu ya kan gampang banget dapat 100 matematika sedangkan aku aja struggle. Nilai matematika aku paling tinggi adalah 70. Itu nggak pernah lebih dari 70. Alhamdulillah Kak Ai, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di atas 50 ya. 50% ke atas gitu masih lumayan lah. Yeah. Tapi apa sih yang kalian rasakan ketika ngerjain matematika? Asik kah atau apa? Penasaran Kak Ai.
Penasaran. Oke. Jadi waktu itu ada sepupu, kalau nggak salah dia sekolah di SMEA gitu kan ya. Jadi Rian masih SD, dia tingkat high school-nya dia di SMEA kan ya. Dia ngasih soal. Jadi waktu itu Rian tak kelas 4, tak kelas 5 SD gitu. Bentar, Rian. Buat teman-teman nih, adik-adik yang nggak tahu SMEA itu SMK atau STM gitu ya. SMK. Karena dulu kan namanya Tapi ke ekonomi ya, tapi lebih ke ekonomi kalau nggak salah ya. Keuangan ya. Keuangan. Iya. SMEA yang zaman dulu ya. Terus dia ngasih soal tuh buat ke matematisnya, hitung-hitungannya kan. Jadi waktu itu Rian kelas 4, 5 atau 6, Rian nggak ingat persis rasanya, mungkin kelas 4 atau 5 gitu ya. Bu Ian udah SMEA. Dia SMEA. Dia ngasih soal itu pakai persen-persen gitulah, sekian persen. Jadi Rian nggak tahu, Rian penasaran, Rian kerjakan. Iseng. Dan penasaran kan ya? Dan benar gitu loh. Wow. Tapi ternyata dari situ ada kata kuncinya satu. Kadang kita cenderung melihat ke atas saja. Jadi gini loh. Di soal yang dia kasih itu, dia menunjukkan suatu perhitungan yang kalau dikalikan terus dijumlahkan itu hasilnya suatu bilangan ya, misal 100 gitu kan ya. Nah, dia kasih contoh angka 2. Dia kasih contoh angka 2, kemudian dia lepas soal itu. Nah, cenderungnya kan kita setelah melihat sesuatu dikalikan dengan 2 ini, kita bakal melihatnya ke atas. 2 kali 3 kali 4 kali 5 atau kali seterusnya yang mirip. Contoh gini, 2 kali 2 berapa? 4. 4 tambah 2 berapa? 4. Nah, dia minta cari yang mirip seperti itu sehingga memenuhi persamaan yang dia kasih tadi gitu loh. Jadi kalau dia kan karena namanya sepupu ya, ketika kami kecil-kecil ngumpul itu dikasihnya semua soal, suruh kerjakan gitu kan. Nah, cari bilangan yang kayak gitu sehingga penjumlahan ke bawah terpenuhi. Ya kan cenderung orang mikirnya 3 kali 3 9, tapi 3 tambah 3 kan 6. Nah, tebak dong angka berapa? Nah, cenderungnya orang nebak ke bilangan-bilangan ke atas kan, 2, 3, 4, 10 gitu kan. 10 kali 10 100. Tapi 10 tambah 10 baru 20. Iya. Nah, Rian waktu itu nggak tahu dapat ilham dari mana. Rian langsung tebak. Gitu ya. Dia langsung tebak 0, Ren. 0 kali 0 kan 0. Iya, 0 tambah 0 juga 0 gitu loh. Iya. Dan terjawab gitu loh. Wow. Happy dong, senang dong. Iya. Benar. Jenius Anda. Iya benar gitu kan, tebaknya 0 kan benar ya. 0 tambah 0 kan 0. 0 tambah 0 kali 0 gitu loh. Jadi dia setelah dia kasih soal, dia bilang sama kami, jangan cenderung ngambilnya yang ke atas terus, lihat juga yang bawah, karena di satu saat ada kondisi bawah itu yang memenuhi hasilnya gitu loh. Oh gitu. Jadi suka aja main-main kayak gitu tuh, suka terus penasaran gitu. Wow. Jadi kalau dibilang bakat, ya nggak tahu juga, cuma suka. Yes, aku pikir bakat itu tuh kan karena suka ya, atau suka karena bakat itu juga ada hubungannya gitu. Iya, maksudnya berkesinambungan gitu. Kamu suka sesuatu itu karena kamu ada bakat tentang itu kan? Mungkin. Ya balik lagi ke situ guys. Tapi nggak semua orang kepikiran loh Yan, karena aku juga nggak kepikiran. Karena aku tadi mikirnya kan 2 gitu ya, 2 kali 2 4, 2 tambah 2 4 kan. Ya. Tapi 0 juga kayak gitu, 0 kali 0 0, 0 tambah 0 juga 0 gitu. Iya. Iya. 1 tambah 1 enggak ya berarti. 0 1 tambah 1 2 beda kan? Benar. Itu ini sih banget sih. Itu sih yang dapat feel-nya di situ. Seneng gitu. Jadi seneng ngerjain. Umur 9 tahun ya? Kelas 5 tuh 8 9 tahun. Ya kira-kira segitulah ya. Tapi ya satu catatan ya, Rian nggak pernah ikut Olimpiade Matematik. Memang nggak pernah. Tapi kalau misalkan kamu ikut ya, aku yakin kamu pasti bisa lah menang lah. Rian nggak yakin juga, karena kan kalau untuk Olimpiade itu kan butuh persiapan juga ya. Karena iya sih. Dan kadang kita dituntut untuk berpikir out of the box gitu. Yes, out of the box, terus ya ide-ide kreatif dan segala macam. Kalau tanpa bimbingan,
atau tanpa latihan itu susah gitu loh. Sementara Rian tuh sebatas penasaran doang. Tapi sebatas penasaran itu justru yang asik nggak sih? Karena kadang-kadang gini ya, aku sempat beberapa kali ngobrol dengan anak-anak yang dulu pernah ikut Olimpiade gitu. Jadi kayak mereka tuh sucu, apa sih sucu kalau dalam bahasa Indonesianya? Fokus. Fokus. Fokusnya kayak misalkan ke biologi, ya udah ke biologi aja, kayak dedikasikan ke biologi, sedangkan yang lain-lainnya bisa kayak ya bodo amat atau enggak, aku nggak tahu soal ini gitu ya. Tapi kalau Rian kan cuma sebatas karena penasaran, karena seneng gitu. Tapi yang lain-lainnya masih kena gitu loh, masih terpelajari, dan aku pikir rasanya itu yang paling baik deh buat anak-anak. Oh gitu ya. Jadi kan kayak apa, Rian pun sekarang juga ilmunya kan jadi lebih berkembang gitu ya, kayak nggak cuma matematika tapi bisa diaplikasikan ke yang tadi teknik industri yang sekarang gitu kan, dan yang lain gitu. Nah, ini aku inget banget pas ini ya, pas kita masih di GIFU, karena aku sempat nanya sama Ian kan, matematika itu bisa diaplikasikan ke apa aja, terus Ian kasih buku yang isinya apa tentang cinta gitu ya, perhitungan tentang bener. Coba dijelasin deh, ini menarik banget soalnya. Kenapa bisa cinta bisa dihitung dengan matematika? Wah, kebetulan itu Rian cuma baca judulnya Kak Ai, Rian nggak baca isinya tentang itu ya. Rian nggak baca isinya. Tapi menarik loh, judulnya kan menarik, tapi nggak ada waktu untuk memahami isinya karena kan mereka ngambil dari data gitu kan. Oh ya, satu lagi yang perlu digarisbawahi, matematika itu ilmunya agak abstrak. Abstrak. Kita coret, yang kita nggak tahu apa itu yang kita coret. Intinya kita cuma dapetin hasil atau solusi gitu kan ya. Jadi gini, seperti waktu tesis Rian kemarin kan tentang ini loh, reaksi difusi Belozof-Zhabotinsky kan ya. Jadi ketika coret-coret, wah senang dong, dapat, terbukti segala macam. Terus pas ditanya, ini maknanya apa? Waduh, ngeblank semua itu tuh. Ya tanda tanya, tanda seru, tanda pagar semua muncul di kepala. Aduh, ini maknanya apa ya? Beneran abstrak. Yang dikerjakan itu beneran abstrak. Sama seperti ini. Ai tahu angka 1. Wujudnya apa? Satu. Wujudnya apa? 1 itu? Kita nggak tahu. Wujudnya ya? Kita tidak bisa melihat wujudnya. Dia abstrak. Oh iya, terus yang ini itu cuma simbol aja biar kita tahu bahwa ketika kita nyebut 1 ya udah kita nulisnya kayak begitu. Tapi aslinya 1 itu gimana? 1. Iya, ini 1. Iya. Ini nggak kelihatan. Mana cari Rian? Nggak kelihatan. Itu satu juga. Iya. Tulisan pun juga banyak ya, hiragana 1 gini gitu kan. Benar. Di kanji di Jepang gimana? 1 ya garis 1 aja gitu kan ya. Jadi apa itu 1? Nggak bisa dijelaskan secara nyata itu apa gitu. Jadi itu hanya sebatas simbol yang mempermudah kita aja. Sama contohnya Kak Ai. Kak Ai nama lengkapnya siapa? Diana Hafsari. Diana Hafsari. Nanti di googling nanti keluar semua ini paper aku yang tidak membanggakan. Kalau Kak Ai dilariin ke matematika, Kak Ai tahu itu X. Jangan mulai shock ketika mendengar X, variabel umum dalam matematika ya. X. Ya, variabel umum kan juga X. Aku baru mau paling umum untuk siapa? Paling umum paling umum X. kan si X itu. Si X. Kak Ai tahu itu siapa si X? Nggak tahu. Itu kan bisa jadi. Nggak tahu ya, nggak tahu. Oke. Jadi misalnya gini, kita analogikan ke dunia nyata. Ini Rian dapat dari hasil nonton film India ini. Dia apa maksud si X itu dalam dunia nyata? Ternyata X itu cuma simbol untuk mempermudah sesuatu. Contoh, Kak Ai mau nggak dipanggil orang dengan hei seorang wanita bermata 2, hidung 1, lubang hidung 2, mulut 1, telinga 2, tinggi sekian, berat badan sekian, mau nggak Kak Ai? Yang pertama itu terlalu panjang, yang kedua terlalu umum, nggak tahu siapa. Oke. Jadi orang lain gitu. Kita simpelin aja ya, kasih nama siapa? Ai. Selesai.
Iya, benar benar benar. Iya, Oh, jadi oleh karena itu itu si makanya dikasih nama X itu. iya, si X saja. Si X itu siapa nggak tahu, pokoknya dia yang mau kita cari itu si X gitu loh. I see, I Simple, see. lebih simple. Jadi matematika itu sebenarnya mensimpelkan, menyederhanain aja sih dari sesuatu yang begitu general gitu. Kadang kelewat sederhananya kita nggak tahu ini iya. Makanya itu kamu bilang, ketika kamu tadi bilang sederhana, bahwa matematika itu menyederhanakan sesuatu gitu ya, tapi di kita tuh kayak nggak ngerti. Dan jadi equation yang sudah kita lihat di paper, di buku segala macam itu sudah sederhana loh. Sudah sederhana banget. Gimana kalau ketika dia menuliskan luas daerah itu menjadi sesuatu yang wah gitu kan? Mereka cukup tulis satu huruf L atau A saja, area gitu, simple gitu. Benar-benar. Tinggal dikasih ini bahwa apa kalau biasa kita ini where A is bla bla bla, B benar gitu. Sama seperti kita bahas ke buku yang Kak Ai tanya tadi ya. Rian ada baca sekilas, baca judul, terus baca apalah sedikit gitu. Sebenarnya nggak bisa tergambarkan secara umum kalau cuma gambar kayak itu, kan kita mesti baca apa yang melatar belakangnya dia meneliti itu, apa teori yang dia pakai sehingga dia dapat result seperti itu. Ternyata cinta bisa digambarkan dengan matematika. Jadi dia ngambil data. Cinta itu terjadi dari apa dan apa. Atau jenisnya deh manusia apa dan apa. Coba Kak, laki-laki dan perempuan. Bukan hanya itu ternyata. Gender ada berapa? Oh, gender banyak sekali ya. Yang alami saja. Tidak termasuk transgender ya. Hanya ada dua. Jadi dia melihat parameter cinta itu apa? Dari biasanya detak jantung. Oh. Iya. Oke. Ya kan biasanya orang kalau dia sedang suka sama seseorang atau tertarik ini nggak karuan kan, nggak karuan. Salah satunya detak jantung yang berhubungan ke tekanan darah, denyut nadi dan segala macamnya. Ini salah satu contoh aja ya. Oke. Jadi Kak Ai nggak bisa mengatakan cinta itu, love itu hanya cowok sama cewek, hati-hati. Makanya ketika baca itu kita harus benar-benar punya basic istilahnya penopang, jangan sampai goyang pendirian kita. Jangan sampai gara-gara penelitian kita membenarkan hubungan sama jenis itu ya. Hati-hati. Karena kita tahu kaum barat itu sangat melegalkan hal-hal yang seperti itu. Jadi dia cara menghitungnya, namanya ada dua jenis sampel, laki-laki perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya, itu bisa di-list di papan catur, akan terjadi hubungan laki-laki laki-laki, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, perempuan. Jadi di tulis genetiknya ada, iya, ada 3 kejadian kan, karena laki-laki perempuan, perempuan laki-laki kan sama, ya kan? Jadi kejadiannya laki-laki, laki-laki, sejenis laki-laki, perempuan. Beda jenis laki-laki perempuan, sejenis perempuan. Itu dihitung heart beating-nya kalau dia ketemu dengan orang yang dia sukai. Jadi pakai data ini, pakai data kuesionernya diimbangi dengan alat. Sepertinya dia melakukan penelitian seperti itu. Jadi ketika mereka bertemu, itu grafik akan naik. Bunyinya naik. Kira-kira seperti itu. Jadi Rian ada baca sedikit grafiknya kalau nggak salah. Jadi kalau muncul ketertarikan, itu grafiknya naik. Ada perhitungannya tapi Rian nggak baca formulanya. Cuma Rian baca formulanya aja gitu kan. Iya. Jadi dia menunjukkan seperti itu. Jadi lebih kurang seperti itu gambaran umumnya Kak. Wow, tapi ini menarik ya karena matematika juga, aku pikir karena yang formula yang tadi ya, yang sederhana tadi itu kan dipakai genetika kan, dimana kan aku familiar dengan formula itu untuk menghitung apa, ketika ada perkawinan antara satu tanaman dengan yang lain gitu kan, probabilitasnya kan seperti itu kan ngitungnya. Itu salah satu faktor aja ya, Kadang bisa jadi dari ini wajah. Kalau ada orang disukai dia jadi merah atau apa gitu. Itu juga bisa dihitung juga. Faktor. Sama kayak kalau kita malu, muka kita bisa merah.
Kalau Mhm, kita senang nggak bisa nahan diri, muka kita juga bisa merah. mhm mhm mhm. Jadi apa yang membedakan antara merah itu gitu loh. Jadi ya jadi kajiannya tadi ketika dia mengkaji tentang love berarti ya jangan buat sesuatu yang istilahnya kalau memalukan tuh bakalan beda loh ekspresi dengan ketika Mhm. malu kesenangan gitu. Heeh, merah ketika Ya, malu dengan merah hati-hati, ketika senang gitu. hati-hati. Salah sedikit faktornya, salah perhitungan gitu. Oh, I Ya, see. ya, ya. Jadi Kira-kira begitulah Kak Ai. mhm mhm. Sensitif. Sensitif, iya. Tapi, Ya. menarik bahwa matematika ini ternyata bisa dipakai di segala macam aspek Iya, kehidupan gitu ya? iya. Tapi Maksudnya ada satu kata ya Kak Ai ya, satu apa? kata dari Rian dapat dari rekan kerja Rian waktu Heeh sama heeh. ngajar gitu kan. Bapak itu bilang gini, Bapak Ibu katanya kan, matematika itu raja dari segala ilmu. Dia bilang gitu. Aku pikir iya sih, aku setuju dengan itu. Kita Tapi happy kenapa dong. kenapa dulu kenapa dulu? Kita happy dong. Heeh. Tapi ternyata ada tapi dalam aplikasinya dia hanya ratu. Entar dulu, aku masih mencerna. Raja dari segala Segala macam ilmu, ilmu. tapi dalam aplikasinya dia hanya ratu. Maksudnya gimana tuh? Oke, KI tadi berpendapat, oh, matematika ini bisa menjarah ke semua ilmu ya. Bidang ini bisa, bidang ini bisa, bidang ini bisa. Contoh satu, bangun jembatan. Ya harus ada matematika, perhitungan itu kan Perhitungan harus tepat ya KI ya. yes yes Benar ya, yes, sepakat ya? sepakat, Sepakat ya. Yang sepakat. bakal terkenal namanya siapa? Oh, teknik sipil. Sip. Sipilnya, arsiteknya itu yang terkenal Iya KI. iya iya Ingat, iya, di bukan orang mana-mana iya. ibu itu di belakang aja ya, Iya. mensupport si bapak, gitu lah kira-kira gitu. See, I got it I got it. Iya iya iya, benar benar Iya, benar. iya, betul. Oke, Gitu. di situ letak ratunya gitu ya, belakang raja. Iya, tapi untuk penerapannya dia belakang layar. Tapi giliran salah, dia disalahin Kak Ai. Hati-hati, Ay, ini hitungannya gimana? Iya, sama kayak ketika dalam suatu rumah tangga ya. mhm, Kalau anaknya kenapa-napa, yang disalahin ibunya, bukan iya, bapaknya. emaknya gimana? Tapi giliran anaknya dapat juara, wah enggak apa-apa. Bapaknya. Sorry. Enggak, itu kira-kira kalau dianalogikan seperti itu. Jadi Tapi bapak itu bilang I agree. Aku setuju banget dengan pernyataan itu dan benar sih kalau misalkan, bangun jembatan tadi itu ya, kalau misalkan iya salah itu perhitungan contohnya. yang disalahkan ya pasti ahli perhitungannya, "Gimana sih perhitungannya Iya. kok nggak siapa ini yang ngitung?" Gitu. Satu lagi, turunan rumusnya gimana ini? Apa udah Iya. benar? Iya iya iya. Itu matematisiannya yang kena ya. Iya Ya iya kira-kira iya, seperti bener itu. juga. Heeh heeh, baru sadar ya ternyata. Menarik Tapi menarik ya. matematika itu menarik, Kai. Menarik. Mhm Menarik mhm. untuk sesuatu yang bisa kita analogkan ke dunia nyatanya gimana, kita analogikan gitu ya. Tapi ketika tidak, ya Allah, itu rasanya pengen rambut itu keriting ke segala arah gitu. Ini apa gitu? Abstrak kali. Apa itu jadi penyebab bahwa, profesor-profesor matematika itu rambutnya pada Botak. rontok semua? Terutama sensorian ya. Iya, terutama sensorian yang nyentrik itu kan dengan rambutnya yang pelontos itu kalau ngelihat sensorian Enggak, kayak, wah ini ya. mikir susah ini. Kalau sensorian memang hobi rambutnya seperti itu, Kak. Kayaknya lebih Oh, dingin aja kepalanya gitu kan. yes, Pernah Rian lihat rambutnya agak panjang sedikit, heeh, mungkin aneh ya? sekitar 1,5 senti gitu. Heeh. Enggak diplontosinya lagi. Sensorian memang kayak gitu orangnya. Beda. Ada sensor satu lagi kan rambutnya agak panjang, beda Oh iya, lagi gitu. heeh, yang agak-agak itu ya, Ya sensei beda. yang rambutnya Tergantung agak-agak ini. orang. Senseinya Kak Rina kalau Beda. nggak salah waktu itu? Kenapa Bukan. kan? Senseinya Kak Rina bukan sih? Sensenya Kak Rina waktu Kak Rina ke Iya GIPI kan ya? iya kan? Iya, Heeh. benar sekali. Wow, ini, matematika gitu ya, matematika ternyata, memang ya itu raja dari semua segala macam ilmu, bisa masuk ke mana-mana, mau sosial, bahkan bahasa pun juga Iya, seperti ada itu. matematikanya sendiri gitu. Tapi ya, bener juga dalam kenyataannya itu cuma di belakang layar Iya. gitu, Ratu dia ratu. waktunya. Penerapan dia Heeh ratu tuh. heeh, bener. Tapi, gini, ini mungkin agak sensitif banget nih karena barusan kepikiran Kak, kan Rian tadi bilang kan semua, matematika bisa 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 menjarah semua ilmu gitu kan. Ini aku jadi kepikiran nih, eee,
kalau sekarang kan yang fisika kuantum dan lain sebagainya itu kan udah berkembang gitu ya. Ada penemuan yang katanya partikel Tuhan atau Higgs boson itu. Kira-kira Wow, apa tuh? kan ya itulah yang Higgs Iya, boson iya. kalau nggak salah ya namanya ya, yang untuk I see. partikel Tuhan. Nah, kira-kira bisa nggak sih kita menemukan eksistensi Tuhan dalam dengan perhitungan matematika gitu? Wah, ini berat ini. Itu balik lagi kan? Kalau ujung-ujungnya kalau memang nggak ada basic, nggak ada benteng di belakang, gila, Hai. Iya bener sih. Gila. Karena apa namanya ya, ilmu gitu ya. Dan matematika ini kan karena ya itu rajanya ilmu, dia bisa masuk Iya. kemana aja. Siapa tahu dengan ada rumus perhitungan yang bisa menentukan, oh ini lokasinya Tuhan di sini gitu. Itu seperti menyentuh suatu daerah terlarang. Kalau kalian ngomong gitu ya, itu menyentuh daerah terlarang seperti itu. Dia sudah akibatnya dia sudah menyalahi suatu aturan. Ada sesuatu yang bisa kita apa ya istilahnya? Sesuatu yang bisa kita perhitungkan, sesuatu yang bisa kita ubah. Ada satu lagi yang namanya kita harus tahu ya konsep keagamaan ya. Itu sudah apa istilahnya? Aduh, saya lupa. Memang sudah kalau istilah awamnya hukum alam. Hukum alam, oke. Alam, Iya. sesuatu yang tidak bisa diubah. Contoh siang dan malam. Bagaimanapun teknologi kita nggak bisa menjadikan satu hari itu siang doang, satu hari itu malam doang, nggak bisa. Iya. Itu sudah bermaksud mengubah hukum alam. Tapi nah, di lain sisi kita bisa menghitung kapan akan terjadi malam, kapan akan terjadi siang. Bisa. Untuk menghitung seperti itu bisa. Tapi kalau untuk memusnahkan sesuatu itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu sudah ya dia lupa apa istilah dalam agamanya, tapi istilah awam kita itu hukum alam. Ya itu hukum alam ya. Aduh, jadi ujung lidah. Serius sudah di ujung lidah. Malahan apa ya? Udahlah, lupakan nanti kalau teringat kita ini. Ini hukum alam ya. Apa yang udah hukum alam itu udah nggak bisa diganggu gugat gitu ya? Nggak bisa diganggu gugat. Kita bisa hanya mencari sesuatu. Nah ini nih yang mau bilang tadi. Kebanyakan kan orang neliti, ternyata ujung-ujungnya baca Quran. Ternyata ada loh di Al-Quran. Ya berarti kan sebenarnya kita hanya meneliti sesuatu yang merujuk untuk ternyata ini isinya benar gitu. Ternyata ya ujung-ujungnya balik ke situ karena sesuatu yang hukum alam tuh nggak bisa nggak bisa diganggu. Benar. Setuju sih. Karena ya itu tadi benar apa namanya orang sekarang jauh meneliti gitu ya, misalkan ke luar angkasa gitu. Iya benar. 1400 tahun yang lalu udah ditulis nih. Udah. Gitu. Iya. Nah, seperti itu. Kai pernah dengar ya? Nggak asing ya? Nggak asing. Sama seperti teori bumi itu flat katanya. Iya. Itu juga bulan. Zaman dulu juga udah. Itu udah ada kajiannya. Seperti itulah lebih kurang. Tapi menarik banget loh ini, sumpah aku tuh ada banyak sekali pertanyaan tentang matematika ya, tapi nggak mungkin bisa selesai. Jadi gimana KI berminat masuk matematika? Nggak. Aku ya nggak kuat. Untuk diskus asik. Sama kayak gini, ketika orang hadir ke seminar matematika, itu jangan mengharapkan ketika orang itu seminar, kita ngebayangkan matematika. Jadi kalau yang sudah Rian rasakan ya, ketika masuk ke ruangan, orang seminar ini loh yang kayak gakai gitu, kan sih matematika doang. Rian ada masuk ke persamaan diferensial biasa, Rian masuk ke ruangan gakai itu PDB, persamaan diferensial biasa gitu kan. Pas masuk itu ngerasa alien. Wah ini omongannya nggak pakai penjelasan lagi, langsung bahas. Jadi misalnya gini, nih Rian tanpa pengantar ya. Rian hanya bilang sama KAI, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1 loh. Apa yang kebayang sama KAI? Rian nggak pakai pengantar apa-apa. Oh iya, aku bodoh banget. Jadi serasa alien, ketika masuk situ rasa alien. Wah gitu. Jadi direct itu. Wow, seperti itulah kira-kira KAI. Jadi ketika kita bisa menganalogikannya ke dunia nyata, asik banget. Asik diskusi tentang itu gitu. Asik. Ketika dia mau memperhitungkan
perhitungkan kan nggak bisa sembarang misalkan, sembarang asumsi nggak bisa kan ya. Jadi sama seperti ada Rian baca buku yang dibuat sama sekarang udah profesor bapaknya Hadi Susanto kalau Rian nggak salah. Itu bapaknya dari Jawa, Rian lupa Jawa dari mana gitu, tapi bapaknya keren banget. Dia orang Indonesia, kuliah di Inggris. Sekarang dia jadi dosen di Inggris, sudah profesor sekarang. Dia buat buku ini. Tuhan itu pasti ahli matematika. Dia buat kayak gitu. Oh, aku kayaknya pernah denger deh. Itu Pernah baca nggak? Iya. Kalau nggak salah sih pernah ya. Itu terkenal itu bukunya. Iya, kayak bukunya terkenal. bilangan apa sih, Fibonacci yang kayak disiput di apa, bunga matahari gitu-gitu. Ya, pokoknya dia Tuhan itu pasti ahli matematika. Dia mengkaji, dia tidak mengkaji paper, tapi dia menganalogikan dunia nyata. Kalau ya bisa jadi gini ya Kak ya, ketika kita bicara tentang simbol matematis, itu mohon maaf ya, nggak bisa dikasih langsung pleng ke orang awam. Orang awam bakal bilang, apa ini? Kan gitu ya. Jadi harus bisa dibawa ke, ini kalau di dunia nyatanya analoginya gini loh, gitu loh. Kan seperti itu ya. Iya, benar. Tanyanya gini, KI pernah lihat orang jogging nggak? Orang jogging? Yang nggak pakai jilbab, yang rambutnya dikuncir? Oh iya, oke, aku tahu kemana arahmu. Ininya gini. Iya. Gini. Iya. Ya pertanyaannya gini, ketika orang yang lari itu menghentakkan kaki kanan, goyangan rambutnya kemana? Nggak terperhatikan kadang ya, kita cuma lihat yang penting dia jogging, asik gitu kan. Ternyata ada modelnya di sana, ada permodelan matematisnya di sana, kaitannya nanti lari ke fisika. Udah ngebayangin ya, Iya. Oh, wow. Itu kalau mau di-searching mungkin bisa dilihat papernya segala macam, tapi nggak tahu kata kuncinya apa ya. Tapi dia membahasakan seperti itu. Ketika orang menghentakkan kaki kanan, kalau Rian nggak salah ya, dengan rambutnya ke kiri. Ketika hentakkan kaki kiri, dengan rambutnya ke kanan. Kalau Rian terbalik berarti Rian lupa, karena dah lama kali baca ini ya. Yang jelas, dia menyatakan seperti ini. Pernahkah terpikir sama kita, kenapa itu bisa terjadi? Katanya seperti itu. Simple. Istilahnya di luar anggota tubuh kita loh. Belum lagi pergerakan darah yang kita nggak bisa lihat, itu lebih luar biasa lagi kan gitu ya. Iya. Nah, itu ke fisika. Aja juga bisa ini ya, nggak pernah. Iya. Terus satu lagi, pengamatan yang tidak disengaja. Seringnya pengamatan terkenal itu yang nggak disengaja ya. Kalau benar-benar sengaja itu jarang dapat biasanya. Iya. Bahkan si Newton apa ya, yang cuma gara-gara apel jatuh aja jadi gravitasi. Jadi dia ngelihat apel jatuh. Kayaknya iya, hukum Newton. Terus ya, kayaknya ya. Kayaknya nanti kalau salah hukum Newton atau apa tolong dipotong ya. Nggak apa-apa, kita kan tahu cerita fisika juga. Gravitasi, tahu benar. Gravitasi yang di ininya ya, apel jatuh ya. Iya benar. Ya kan karena nggak sengaja kan mengkaji lebih lanjut. Terus gini, KAI sering minum kopi kan? Iya. Pernah nggak kopi KAI itu jatuh di meja setetes saja? Pernah. Nggak usah langsung dilap ya. Apa penampang yang terbentuk dari hasil kopi yang jatuh tadi? Ternyata beda-beda. Kalau misalkan mejanya flat, halus gitu, ya kayak ada gelembung. Tapi kalau mejanya kayak agak bergelombang, itu dia bisa kemana-mana gitu. Iya, kan ada pergerakan partikel ya istilahnya, bubuk kopi tadi kan. Kalau KAI tungguin sampai kering, itu kan akan terbentuk peta-peta kecil ya. Iya. Bubuk kopi itu kan. Ternyata di sana ada hukum kohesi adhesi antara air dan partikel. Larinya ke kimia. Itu ada permodelannya lagi. Itu sederhana sekali loh, yang equation-nya silakan cari sendiri, tapi Rian baca di buku itu kalau Rian nggak salah. Ya, seperti itu. Itu make sense dan memang benar ada sih. Iya, beneran ada. Jadi kadang orang meneliti terlalu jauh dan segala macam, sementara hal-hal terdekatnya tidak terperhatikan. Balik angka tadi ya, 2 sama 0 tadi ya, rasanya seperti itu ya.
betul. Saya seperti itu. Ya gitulah Kak Ai lebih kurang. Iya iya, ya ampun. Nggak kepikiran sama sekali. Ini aku jadi inget Dian, dulu itu sempat ada yang share gitu, salah satu dosen di SGU, Swiss German University, itu pernah nge-share tentang, penelitian yang, ini, jadi kabel, apa namanya, headset kamu ketika dimasukin ke kantong, itu, ternyata ada yang neliti berapa, ketika dimasukin ke kantong, bentuk kantongnya itu kayak ada berapa kali lilitannya kemana, arah lilitannya kemana, itu juga diteliti itu dan dilakukan perhitungan juga gitu. Wow. Pasti ada sebab akibat di sana kan? Iya iya. Lilitan kayak gini akibatnya kayak gini, lilitan kayak gini akibatnya kayak gini. Kantongnya segini, dia lilitannya seberapa, ke arahnya kemana, kayak gitu. Itu never comes to my mind, bener-bener nggak pernah kepikiran sama sekali. Jadi ada waktu itu, saya lihat IG Dr. Dr. Yolani mungkin sekali Kai bisa collab bersama Dr. Yola, kita membahas sesuatu yang nonsens istilahnya ya. Tapi dia nanti sibuk apa enggak? Jadi waktu itu Yola men-share ini loh tentang hukum Oreo. Jadi istilahnya Oreo apa Rian? Karena yang penasaran ya klik dong. Iya. Oreo aja jadi hukum loh sama dia. Kan kajian sederhana loh. Kajian sederhana benar yang dan itu sangat berguna dalam bidang industri loh. Dalam bidang industri itu sangat berguna. Ngapain orang jual Oreo dibuat di pabrik sebagus-bagusnya Oreo, sebagus-bagusnya roti, dikemas, diapain segala macam sampai ke tangan konsumen hancur. Gimana dong perasaan Anda? Kan gitu. Iya. Jadi bisa diset dari packagingnya kah, dari bentuk krimnya kah yang sehingga mengakibatkan roti itu nggak mudah pecah dengan battingan, dengan apa segala macam. Itu efeknya panjang loh. Ternyata hanya dari Oreo. Dia penasaran, wow, jadi paper dong. Tapi sensei aku juga pernah bilang sih Yan, kalau kamu tuh kalau misalkan mau neliti sesuatu tuh jangan terlalu luas gitu, ambil yang sederhana aja gitu dari yang terdekat dari kamu gitu. Nah, itu tapi fokus. Tapi fokus kan gitu kuncinya ya. Iya benar. Ya. Kadang itu yang feel-nya tuh kita kan kalau S3 nggak tahu ya KI gimana perasaannya, mungkin sama. Kita feel-nya tuh cemas lebih banyak daripada dapat ininya. Cemasnya lebih gede daripada neliti ini gimana ya, cemasnya lebih gede rasanya. Sama sih. Padahal kita berpikir terlalu jauh, ternyata enggak. Ternyata masuk ke semi gitu. Simpel banget dong. Tapi kayak gitu doang caranya. Nah, iya benar. Ternyata memang S3 itu tuh kuncinya itu sederhana sih ya. Apa yang ya itu kayak yang di meme kebanyakan gitu ya, ada gede gitu, S1 tuh gede tapi kayak nggak punya fokusnya kemana gitu, S2 agak sedikit lebih kecil, S3 cuma tapi hati-hati sama persepsi yang kalau Rian sering terima ngerinya ya persepsi orang sekitar. Tidak semua, tapi orang sekitar, tapi itu membuat kita ya Allah seperti gimana ya, insecure kita dibuatnya. Mereka menganggap tamatan S3 itu kayak Tuhan yang tahu segala macam. Ya Allah, ini gimana cara aku jelasinnya? Jadi Rian lebih sering diam. Bener banget Yan, astaga, aku menerima sesuatu, bukan sesuatu ya, maksudnya menerima persepsi itu tuh berkali-kali dan aku kayak ya Allah, aku geram gitu. Kayak ini bukan bidang aku, bahkan di bidang aku sendiri pun kan aku erosi dan spesifik erosinya di hutan. Hutannya itu bukan hujan tropis tuh nanti kan beda lagi gitu ya, maksudnya kalaupun hutannya spesifik lagi gitu loh. Dan perhitungannya juga pakai ini, kondisinya seperti ini. Aku nelitinya cuma itu, fokusnya ke situ ya. Tapi pernah nerima email ajakan untuk kolaborasi gitu. Dan kolaborasinya itu dia mintanya ke area yang lain gitu. Yang aku kayak waduh, aku nggak ngerti ini. Benar. Aku beneran nggak ngerti loh. Gimana gitu perasaan ya Allah.
Iya, aku mau bilang, gimana gitu, maksudnya mau ngeles apa lagi, aku beneran nggak ngerti gitu kan, cuma mau Iya, ngejelasinnya itu susah, itu bukan bidang aku. iya, Ekspektasi iya, orang itu benar-benar. masih masih ini ya, kita S3 itu kayak yang udah paham segalanya, paham semua ilmu gitu. Padahal kita kayak lingkaran kata Kak Ai tadi ya, sekian besar lingkaran kita tuh titik doang loh, titik aja. Itu aja gitu, yang lainnya karena udah nggak kepikiran lagi kan, udah titik itu aja udah pusing. Yang dari titik itu aja, kita belum bisa merangkum semuanya. Nah, Harus dikaji lagi, harus baca lagi. bener-bener kayak 0,00 sekian dari. Iya, kerasa ya kata orang-orang tuh semakin belajar tuh semakin kelihatan kita banyak nggak tahunya gitu ya. Betul betul. Ya, Baru ada 3 kerasanya. fase kan. Fase pertama ketika kita masih S1 gitu ya, kita merasa, wah kita paling pinter. Pas S2 kita, oh sedikit fokus kan, jadi kayak, oh ternyata banyak ya yang nggak tahu. Udah S3, gua bodoh banget sih. Semangat, semangat, semangat. Ya Allah, ternyata, ya Allah, kok aku on kali rasanya. Ya Allah, ini Untuk bidang kita aja kita banyak nggak tahunya loh, apalagi yang lain. Rian sering diskusi sama Sensei. Jadi Sensei ini kan Sensei Rian alhamdulillah orangnya suka ngobrol ya, walaupun sambil jalan dia ngobrol, nggak harus di lab, nggak harus di mana. Jadi Sensei itu nanya gini, kamu tahu nggak tentang ini? Belum Rian jawab, dia langsung ini dong, langsung merespon pertanyaannya sendiri. Kamu tahu nggak tentang ini? Oh, kamu banyak nggak tahu. Oh, kamu banyak nggak tahu. Maksudnya mau ke arah mana, Sensei? Enggak, Sensei. Rian banyak kali ngambil pelajaran dari Sensei, Kak. Jadi gini loh, Sensei Rian yang kata kakak pelontos kepalanya itu, tapi dia pinter banget loh, Kak. Iya sih. Ketika masuk kelas, kan Rian ngambil beberapa lecture sama dia kan. Mhm. Jadi ketika dia masuk kelas nggak langsung bahas equation, formula ini, itu. Dia nggak langsung bahas itu dong. Tahu Kak apa yang dia ceritakan pertama masuk kelas? Apa? Sejarah. Oh. Yang dia bahas sejarah. Jadi misal gini, tujuan kami adalah membahas heat equation, persamaan panas. Yang dia ceritakan itu panjang lebar. Dia cerita dari ilmuannya lahir kapan, lingkungan kecil si ilmuwan bagaimana, terus dia cerita aplikasi-aplikasi itu equation, baru dia tulis equationnya. Dia bilang, sampai ke situ ya dia baca. Kalau kita kan kadang pengen persamaan luas, ya udah baca rumusnya langsung pakai. Nggak tahu dari mana asal usul orang cari luas itu, ini itu. Kalian tahu dari mana asal usul rumus luas? Enggak lah. Pakai aja kan biasanya kan? Iya. Iya, ternyata itu aplikasinya tuh nggak, itu penerapan dari apa? Dan tahu nggak? Enggak. Itu dari integral. Integral? Ketongge. Iya yang gini. Kalian tahu dasar integral dari mana? Enggak tahu. Itu ada dasarnya lagi dari sigma. Dari sigma yang ternyata simbol sigma itu menyimbolkan sesuatu yang ditambah, benar nggak? Iya benar. Tapi tambahnya sampai tak hingga, sehingga orang mengkaji tentang Riemann, gitu kan? Jadinya integral. Jadi asal usulnya itu cuma tambah doang loh. Iya. Iya benar. Sigma kan penambahan ya sampai tak terhingga. Iya. Jadi kalau dia mengkaji itu mulai dari tambahnya, dia kaji integralnya, baru muncul rumus luasnya. Jadi history by part dia ngajar itu. Jadi pertemuan pertama itu kayak history. Jadi Rian salah satu orang yang nggak suka belajar sejarah, tapi ketika dia cerita itu jadi seneng ya, melawan loh sebenarnya, tertarik plus ngantuk. Rian multi talent gitu ya. Iya. Dia pengen dengerin tapi mata udah gini. Apalagi kita anaknya ya, biasanya kan ngambil bangku depan ya. Bisa nggak Rian tidur, Kak? Ya mana bisa, mahasiswa 1. Oh, iya. Terus serasa lagi privat loh. Udah gitu, aku pengen dengerin. Aku pengen denger tapi udah mata. Saya boleh minum kopi nggak sih?
mahasiswa pertama, mahasiswa pertama yang matematika, yang S3 ya, luar negeri, mahasiswa internasional. Oh iya, Bayangkan dong, mahasiswa pertamanya Sensei ya. Iya, yang luar negeri, yang internasional. Iya, international student enggak, S3 baru ngambil itu Sensei. Oh, ya. Iya, maksudnya Rian itu mahasiswa pertamanya Sensei, yang mahasiswa internasional pertamanya Sensei kan? Yang yang untuk doctoral course, karena selebihnya kan Sensei nggak ngambil mahasiswa doktoral, karena kan KI tahu di engineering nggak ada, kita nggak ada yang namanya program studi matematik, nggak ada. Dan itu di mechanical and civil engineering loh. Jadi cenderungnya Sensei ini ngajar matematika untuk anak teknik. Kan untuk semua teknik kan dia berdiri aja di engineering, dia duduk aja di engineering kan ya. Nah, tapi kan mereka semua pakai matematik tuh. Iya. Seperti yang kita ngomong tadi, mereka semua pakai matematik. Jadi ada Sensei yang khusus bidangnya matematik yang bakal ngajarin mereka. Tapi kan mereka nggak punya student yang murni matematika ada ya? Anak biong masuk syukur, anak master masuk syukur gitu, iya. Nggak tahu mimpi-mimpi dapat mahasiswa S3 ya, nggak tahu Riannya itu gimana, nggak tahu ya. Tapi ya student sih waktu itu. Dia kasih kunci dong, dikasih kunci di ruangan kamu. Tahu kan gimana A626? Iya. Itu sudah ruangan yang luar biasa. Dengan coretannya yang kadang-kadang bikin pusing orang yang ngelihat. Tapi itu sering dijadiin background loh. Aku mau foto di sini. Aku mau foto di sini. Mereka suka. Karena keren loh itu, maksudnya kita foto ada backgroundnya kayak rumus, itu kan berasa kita pinter gitu. Dan KAI tahu nggak? Ada satu hal yang agak Rian ya sesalkan atau gimana, nggak tahu Rian. Dia nggak punya foto bagus yang backgroundnya itu. Rian nggak, karena sudah biasa. Karena Rian. Jadi Rian lupa mendokumentasikan. Rian lagi foto dengan background full equation dan grafik itu. KAI sedih. Padahal yang lain udah punya itu ya. Rian scroll dong HP Rian. Kok aku nggak ada foto sendiri. Yang adanya Rian foto equation aja kan untuk ngerjain di rumah atau di mana gitu kan. Ada, tapi Rian sama equationnya nggak ada. Besok bikin aja ya di yang sekarang, sekolah yang sekarang gitu ya, dibikin aja nanti foto. Beda dong. Pakai kapur loh. Di sini udah spidol. Jadi besok ke Gifu deh nanti bikin ruangan itu. Saya boleh ya gitu. Sensei. Aku lupa foto kemarin. Iya. Tapi tulis hijaunya itu, papan tulis hijaunya itu penuh kenangan. Iya bener sih. Aduh, tapi ini ya dari cerita satu. Kita kan biasanya main data ya, kalau penelitian KAI kan main data ya. Iya. Terus terang kalau Rian di lab analisis, lab Sensei itu nggak ada main data sama sekali. KAI tahu yang namanya peramalan? Prediksi ya, karena aku kan pakai prediksi kan. Kan? Ini juga. Forecast kan ya? Aku tuh saking gobloknya dalam bidang matematika, aku tuh mau menurunkan rumus saja tuh nanya Rian loh, ya ini benar apa enggak? Jadi gini loh, sendiri gitu. Ya, kalau kita prediksi kan kita butuh data. Ini benar apa enggak? Ingat ya, di engineering lantai 1 ya. Iya. Yang lebih mengerikannya apa? Kita minjem HP Pak Pringgo, ingat nggak? Oh iya benar. Ini pakai HP saya buat coret-coret. Terima kasih Pak. Coret di HP Bapak. Pinjam HP Pak Pringgo. Bapak sangat peka sekali. Kita lagi diskusi tapi nggak kalah tulis ini pakai HP saya. Anak S3 loh itu. S3. Ya kan kita lagi ini loh, transaksi tempe, ditanyain rumus lagi. Tiba-tiba ditodong kayak ini bener enggak? Ini gimana akhirnya? Aduh, Oke, gimana dengan prediksi? Tempe, ya? Jadi, Dan tadi mau ngomong apa ya? Prediksi. Prediksi. Biasanya prediksi itu butuh data. Data sebelum kan ya? Data sebelum, iya. Untuk meramalkan kejadian berikutnya ya. Jadi Sensei yang pelontos itu, dia pernah
entah ikut kompetisi, entah apa gitu, meramalkan curah hujan di Hokkaido kalau Rian nggak salah, tanpa data dong Kak. Kayak gitulah hebatnya si Mr. Oki itu. Aku tuh meramalkan kan aku prediksi juga kan ya, harus meramalkan cuaca juga kan. Maksudnya aku ada perhitungan memang untuk meramalkan cuaca. Itu aja Ya. terus kadang-kadang ini itu salah gitu. Tanpa data Kak. Padahal aku udah pakai data loh, kayak 5 tahun sebelumnya gitu. Gila. Dan tahu resultnya? Diterima dong formulanya. Wow. Gitu sih si Sensei Oki itu. Tapi dia nggak sempat bahas itu karena kan kita kan fokus ke ini kan. Tapi dia nggak sempat bahas itu waktu dia lagi di Hokkaido dulu. Dia ceritanya sambil ketawa. Dia cuma bilang crazy idea. Iya. Saya waktu itu. Apa resepnya Sensei? Maksudnya aku ya, maksudnya aku kan memang di bidang itu ya, meramalkan sempat punya task untuk menghitung prediksi cuaca gitu. Iya ya. Aku aja harus, maksudnya dengan data 5 tahun ke belakang aja aku masih kesulitan gitu. Sensei mau apa sih rahasianya? Ya tanpa data Kak. Iya makanya apa sih rahasianya? Ketika kita forecast sesuatu tanpa data itu, kok kayaknya mustahil ya. Dia pakai equation dong. Turunan ini, turunan itu dan segala macamnya. Dan formulanya diterima. Dia cuma bilang, I have a crazy idea gitu kan. Kata dia kan. Dia ceritanya, Sensei tanpa data, Rian bilang, iya katanya. Sambil ketawa dia aja. Mana Sensei bisa sejenius itu? Gitu, Sensei oke. Wow, Rian. Respect beneran respect deh. Karena aku tahu gimana rasanya bikin suatu equation untuk prediksi ya. Susah. Untuk forecast pasti kebayang kan? Aduh, ya kamu tahu sendiri kan aku hampir menangis tiap hari. Yang emosi waktu seminar. Iya. Ini aku buat. Ujung-ujungnya yang awal loh. Dalam perjalanan ini kan aku memang harus memprediksikan curah hujan juga kan. Iya. Equation itu gitu. Sampai emosinya kayak gitu. Sensei kamu tuh kayak plong gitu. Dia bilang itu crazy aja. Kayak gitu. Gimana caranya Sensei tolong? Dia cerita ini statistik. Rian kan iseng. Ya dia suka cerita, tuh Rian hobi nanya dong. Iya, benar. Sensei pernah belajar statistik enggak? Jadi waktu dia SMA, dia belajar statistik buat apa coba? Buat gambling dong. Pacingko. Aku udah menang, nggak aku pelajarin lagi katanya. Dia menang, udah dong, selesai. Udah nggak belajar statistik lagi. Dia udah menang, udah katanya. Wow. Dia lebih menarik ini ke dia memang kan ini ya applied matematika ya. Dia lebih menarik memang keterapan. Sama seperti ketika dia menerangkan persamaan gelombang atau apa. Itu digambarnya drum yang pukul-pukul itu digambarnya di papan tulis. Jadi antara kekuatan pemukul, posisi mukul dan segala macam itu jadi equation. Dia lebih prefer ke arah situ memang. Jadi dia pernah cerita, tahu gelas katanya. Dia tahu sih. Kalau kita nuangin air di gelas, kalau kita nuangin air di gelas, aduh ini apa macam? Oke, kalau nuangin air di gelas, Kak pernah lihat nggak di bottomnya gelas itu? Macet lagi kan? Enggak, bukan macet. Aku pikir enggak pernah. Enggak, ini sinyalnya ada. Oh, enggak apa-apa, aman. Jadi di bottomnya gelas itu enggak pernah lihat ya? Enggak. Mungkin sesekali Kak Ai bisa lihat. Ketika kita nuangin air, itu beneran terisi nggak seluruh dasar gelas itu? Cembung. Kalau misalkan cembung. Bukan. Terkadang ada sisi yang nggak berisi karena gelembung udara. Sedikit aja, itu bisa nggak terisi seluruh part dari dasarnya gelas itu. Wow. Logikanya jalan kan ya? Iya. Ternyata itu ada equation-nya, kecepatan air yang jatuh, kemiringan teko dan segala macamnya itu dibahas.
Menarik ya, kalau pengantarnya menarik ya. Setelah Pengantarnya itu menarik muncul ya. equation. Nah, iya sama. Dan gitu lagi. Iya. Kalau udah terjun menghadapi, udah membaca equation-nya sambil ngitungnya itu yang susah. Tapi kalau kita cerita tentang penerapannya matematika dalam kehidupan sehari-hari itu Pengen tahu dong. tahu, iya. Sudah muncul abstrak, sudah muncul bentuk-bentuk abstraknya itu. Iya, benar-benar. Apa ini? Tapi ketika sudah masuk ke soal perhitungan itu benar. Kalau waktu Rian kemarin seminar ini Open Defense, itu kan slide pengantar equation-nya, satu slide itu penuh gambar, warna-warni, segala macam. Jadi itu buat slide-nya pun lama loh, supaya istilahnya orang ngerti loh apa yang mau dibahas. Iya, benar. Jadi Kak Ai tahu ini. Jadi dia kan bahas tentang persamaan ini reaksi difusi. Iya. Apa contoh reaksi difusi, Pak? Yang paling gampang deh. Difusi, sebentar. Aku jadi goblok lagi nih. Difusi itu apa? Difusi itu salah satu contoh yang paling gampang ya. Paling gampang ya buat teh. Oh, oke. Apa namanya itu ya? Apa? Biar kan warnanya. Benar. Oke. Gampang kan ya? Iya. Simpel kan ya? Simpel. Jadi waktu Rian mempresentasikan itu perlu nggak Rian tampilin slide-nya di sini? Next time kita tampilin. Jadi panjang. Jadi apa? Next time. Ini menarik banget. Jadi nggak mau nanti jadi presentasi tesis. Jadi kalau classical eksperimennya itu dari iodine, Iya. Iodine dimasukkan ke cylindrical vessel itu kan. Jadi dituangin air dari atas ke dalam apa istilahnya itu? Tabung reaksi. Cylindrical vessel, tabung reaksi benar. Itu dimasukkan air dari atas. Itu nuanginya harus hati-hati, jangan sampai terjadi seperti gelembung yang Rian bilang tadi. Karena terjadi gelembung, ada iodin yang nggak teraduk kan. Dia iodinnya nggak diaduk, cuma iodinnya menyebar warnanya hanya berdasarkan hentakan air ke zat itu tadi. Itu aja. Iya. Jadi harus hati-hati nuangin airnya. Nah, proses difusinya kan kelihatan perpindahan partikel, ada transport partikel ya, dari iodin. Kalau dia pekat kan berarti kerapatannya kuat. Nah, hentakan air, kerapatannya mencar. Di antara kerapatan itu masuk partikel-partikel air, benar? Sehingga warnanya memudar. Oke nggak? Itu difusi. Ketika diaduk hanya dengan pengaturan kecepatan pemberian air, laju air itu isi aja. Air itu tadi. Ya benar, isi air itu tadi. Bakal ada perubahan antara kerapatan partikel sebelum iodinnya kena air, kan merenggang. Iya. Sehingga kebayang aja iodinnya memudar itu berarti di antara satu partikel dengan partikel lain terisi oleh partikel air. Tapi itu ada velocity-nya harus tertentu gitu ya, nggak boleh. Ya, harus tepat, semuanya harus tepat. Iya. Ya, dia bilang current setup. Harus hati-hati. Harus current setup. Jadi di sana ada proses difusi, flux in dan flux out. Flux in-nya adalah ketika airnya masuk. Flux out-nya adalah ketika iodinnya terdiffuse itu, bercampur. Nah, itu bicaranya di isotropic substance. Kajiannya isotropik. Iya. Nah, dari sana kan pengantar tuh. Iya. Antar difusi ya. Iya. Dari situ muncul persamaan matematisnya. Nah, dari persamaan matematis itu udah mau ngajar? Enggak, lagi Zoom. Sama Dr. Ai. Sama Kak Ai bentar. Bentar lagi lah. Oke, jangan. Udah jam pulang. Udah jam pulang. Ya, ini aku juga mau ke dokter juga. Kita selesaikan yang tadi. Bentar, ini masih nanggung. Jadi,
Bicaranya kan di isotropic substances. Jadi di sana kita lihat ada laju perubahan antara partikel sebelum dan sesudah kan. Ya, laju perubahannya sebesar kalau daerah yang awalnya satu daerah tertentu 5 partikel dimasukkan air kan jadi melari partikelnya kan. Yang awalnya daerah kecil itu 5 partikel, sekarang tinggal dihuni 2 partikel misalnya. Oh, 2 partikel. Makanya warnanya mudar gitu kan. Iya. Karena sedikit partikel dalam daerah kecil tadi. Itu namanya delta X nama daerahnya. Ya. Nah, konsentrasinya ya. Konsentrasinya juga bakal ada perubahan. Nah, itu dijadikan persamaan matematis. Perubahan reaksinya, perubahan konsentrasinya, sama perubahan berdasarkan waktunya. Nah, itu pengantarnya. Baru lari ke persamaan. Ya, gitu loh. Wow. Kan kalau cerita-cerita itu kan asik ya. Cuma kan, ya ini aku antarin kamu. Kamu tahu nggak kemana kita mau pergi? Perjalanannya asik, Mbak. Asik ya. Lihat pemandangan kiri kanan, ya seolah-olah traveling gitu kan. Iya, pemandangan kiri kanan. Curang. Ternyata apa ini? Iya, make sense. Dan sebenarnya itu tuh pengantarnya ya. Itu menarik. Cuma satu slide kok. Cuma satu slide. Dari 50, kalau nggak salah 50 slide, itu cuma satu slide. Luar biasa. Aduh, ya ampun Rian, ini tuh sumpah menarik banget dan sebenarnya aku masih pengen ngobrol banyak gitu ya. Cuma Rian juga harus pulang, aku juga harus ke dokter gitu. Ya, jadi next time ya kita ada info. Insyaallah. Oke. Ini menarik. Sehat-sehat ya, Macan. Sama Rian juga sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih banyak Rian udah ini datang. Nanti kita next time part 2 karena nanti aku list dulu deh pertanyaannya apa aja. Aku sampai lupa. Deg-degan dong. Banyak banget. Nanti kita bahas. Oke, makasih ya Rian ya. Ya kan. See you ya. Sehat-sehat ya. Salinannya. Sehat terus pokoknya. Makasih ya Rian ya, hati-hati pulangnya. Ya sama-sama. Hati-hati ke dokternya. Waalaikumsalam.